Baik, semangat pagi mitra-mitra agro dimanapun Anda berada ya. Kali ini temanya adalah tentang mengatasi uret ataupun kuangbung ya, ataupun gayas ya, namanya banyak sekali. Ya, ini ada untuk yang jangka pendek atau yang sesaat atau mungkin untuk yang jangka panjang ya. Teman-teman, mitra-mitra sahabat-sahabat agro ya, ini nama uret itu bisa gayas, bisa lundi, bisa halimbatar, katulebe, gendon, gendu, embuk dan sebagainya. Atau mungkin untuk yang dewasanya kadang orang menyebut kuangbung, ampal, kembang tanduk dan sebagainya. Ya, ini sangat berbahaya sekali karena dia akan makan pada bagian akar atau bagian bawah tanaman ya, terutama perakaran yang masih muda, maka dia akan diambil dan dimakan oleh uret ini ya. Ini sangat ganas dan kadang-kadang caranya untuk mengatasi uret ini memang agak lama ya, agak lama karena memang urat ini cukup ganas. Baik sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ini nama saya adalah Adi Nugroho, di mana keseharian saya kami mengawal produk agro ya, kami mengawal produk agro pada PT Natura Nusantara ya. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada ya, ini biasanya dalam suatu materi saya, kadang-kadang ada 5 yang saya sampaikan di sini, yaitu tentang sejarah pemupukan, kemudian pengetahuan produk dan cara aplikasinya, kemudian training for trainer, kemudian budidaya, dan studi kasus. Dan ini kalau disampaikan dalam waktu hanya 2 jam, saya rasa kurang ya Pak ya, kalau Bu ya. Jadi acara ini biasanya bisa memakan waktu sampai 1 hari, tapi kita bisa menyesuaikan sekitar 2 jam dengan mengambil beberapa yang perlu saja untuk disampaikan pada saat untuk 2 jam ya. Jadi kita bisa 2 jam saja atau mungkin lebih dari itu, sekitar 2 atau 3 jam ya, tetapi bisa untuk mengambil beberapa titik, yaitu tentang pengetahuan produknya, kemudian tentang budidayanya, atau mungkin barangkali studi kasusnya. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ini life cycle-nya atau siklus hidupnya berawal dari telur, kemudian ada larva, kemudian pupa, kemudian dewasa ya. Jadi ini berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun atau tepatnya 380 hari. Dan ini adalah kumbang-kumbang dewasanya, ada beberapa, tapi ini yang perlu dibedakan adalah yang dewasanya ya. Yang dewasanya adalah Lepidiota, yang ini yang sering menyerang pada tanaman kita ya. Kemudian ada Lepolis rorida, kemudian Polypaga dan sebagainya. Dan ada Apogenia, dan semuanya ini, uret-uretnya ini semuanya juga sangat merusak atau merugikan tanaman ya. Ini adalah uretnya yang di bagian atas, dan dewasanya ada di bagian bawah. Nah sahabat-sahabat agro, ini adalah siklus uret ya, tidak pernah putus ya, tidak pernah putus ya. Kalau tidak diputus maka dia tidak akan pernah putus. Yang berbahaya adalah yaitu instar 1, instar 2 dan instar 3. Yaitu adalah biasanya pada saat itu adalah ganas-ganasnya dia makan akar tanaman ya, makan akar tanaman. Maka ini perlu diwaspadai pada bulan-bulan Desember sampai pada bulan Juni. Sekaligus prepupanya ya, prepupa ini akan menjadi dewasa ya, nanti dewasa dia nanti akan keluar. Sebetulnya prepupa ini tidak makan ya, tetapi dia nanti akan menjadi dewasa dan akan meletakkan telurnya di mana tempat itu yang sebelumnya pernah atau di sekitar dia keluar menjadi dewasanya. Ya, nah ini adalah biasanya pada musim hujan, pada pertengahan musim, dan kemudian peralihan musim ya, rata-rata aktifnya di bulan-bulan tersebut ya. Kemudian teman-teman ya, sahabat-sahabat agro ya, rata-rata di bulan-bulan basah atau lahan yang basah itu biasanya tingkat serangannya menyerang pada bulan-bulan sekitar bulan Oktober sampai bulan November. Kemudian pada lahan-lahan kering biasanya akan menyerang pada bulan-bulan Maret ataupun April sampai dengan April. Ya ini ada perbedaan sedikit ya, di mana dia ada tingkat kesukaannya atau menyesuaikan dengan tanaman apa yang sedang ditanam. Nah ini kita lihat pada tanaman hortikultura ataupun tanaman yang lainnya. Ini yang berbahaya. Nah lihat polanya pada bagian larva di bulan-bulan Januari, Februari,
kemudian November, Desember. Nah, ini perlu waspada di situ. Sementara dewasanya akan menjadi dewasa pada bulan Juni ataupun Juli, ya. Kemudian bertelur pada bulan-bulan Agustus, ya. Berputarlah sedemikian begitu untuk tanaman-tanaman horti maupun palawija. Sementara pada tanaman tebu, ya, pada tanaman tebu, maka dewasanya akan keluar pada bulan-bulan Oktober, November. Ya, Oktober, November ini akan keluar dan bertelur. Nah, kemudian akan menjadi larva. Nah, larva 1, 2, 3, 4 itu pada bulan Februari, Maret, April ataupun sampai dengan Mei. Nah, kemudian nanti akan berputar lagi ke bawah, ya. Kemudian menjadi prepupa dan kemudian akan keluar menjadi kumbang tanah pada bulan-bulan Oktober sampai bulan November. Dan begitulah seterusnya. Artinya siklus dari tanaman padi hortikultura yang seperti ini tadi berbeda siklus uretnya pada tanaman tebu, ya. Kemudian pada tanaman ini kita ambilkan contoh pada tanaman pepaya. Nah, ini akan berbeda lagi teman-teman, sahabat-sahabat, ya. Dia nanti akan keluar, ya, akan keluar pada bulan-bulan November, ya. Dewasanya akan keluar pada bulan-bulan November, Desember, ya. Karena ini tanaman pepaya, ya. Kemudian nanti akan bertelur pada bulan-bulan Januari menjadi uret yang kecil dan uret yang besar dari Februari sampai Mei. Dan begitu seterusnya kembali lagi seperti pada bulan November, Desember. Keluar lagi menjadi dewasanya atau imagonya. Nah, bertelur lagi pada bulan Januari. Ini hampir mirip pada tanaman tebu, tetapi sedikit ada perbedaannya, yaitu pada saat tingkat kerusakannya pada bulan Februari, Maret, April, ya, Mei itu masih dirusak. Sementara nanti bulan-bulan Juni larvanya akan ke bawah, ya, akan turun ke bawah. Sementara pada bulan April sampai Mei di tanaman tanaman pepaya ini masih bisa menyerang sampai bulan Mei, ya, sampai bulan Mei. Nah, kemudian dia akan turun ke bawah kurang lebih sampai bisa kedalaman 3 meter. Nah, baru kemudian nanti akan menjadi dewasa dan nanti akan naik kumbangnya di bulan-bulan November, Desember. Ya, jadi ini menyesuaikan siklusnya, menyesuaikan jenis tanamannya. Nah, baik sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, bagaimana pengendalian uret ini? Yang pertama adalah tentu saja kita bisa melakukan dengan cara yang pertama adalah kultur teknis, ya, dengan cara rotasi tanaman atau rotasi bukan tanaman inang, ya. Kita bisa menanam seperti kayak bayam, kemudian kita bisa menanam seperti tanaman kayak krokot dan lain sebagainya, ya. Atau kita tanam tanaman yang tidak disukai, ya, tidak disukai, ataupun tanaman yang memang bukan inangnya, ya. Kemudian kita lakukan tanam serempak, yang artinya misalnya kita menanam tanaman padi, misalnya gitu, ya, tanaman padi, maka kita tanamnya serempak, jangan sampai ada yang tertinggal, karena yang tertinggal nanti, ya, menjadi inang dari uret. Yang berikutnya adalah kita lakukan sanitasi. Ya, sanitasi itu adalah bagaimana kita sangat melakukan dengan mengolah lahan yang dalam, ya, memberikan aliran air, ya, kita rendam tanah itu. Sanitasi adalah kita melakukan dengan perendaman, dengan melakukan direndam 1-2 hari, ya, lahan padi misalnya, ya, atau lahan tanaman apapun yang kemungkinan banyak uretnya, maka disarankan bisa memberikan perendaman, ya, direndam selama 1-2 hari, ya, dilep, ya, bisa sampai 1 jam, 24 jam ini perendamannya, ya. Dibersihkan lahan-lahannya dari pembersihan lahan-lahan bahan-bahan organik, ini sanitasi. Ya, kembali lagi, sanitasi adalah suatu cara di mana kita membersihkan lahan-lahan dan dibersihkan dari bahan-bahan organik, ya, dibersihkan dari sisa bahan organik. Kemudian pengolahan lahan yang dalam, jadi maksimum tillage, istilahnya adalah pengolahan lahan yang dalam, yaitu 2 kali bajak dan 2 kali garu. Jadi sambil dibajak sambil digaru, sambil di belakangnya kita mengambil uret-uret yang masih tersisa di situ, ya, dibajak, direndam, baru kemudian bisa dilakukan dengan selanjutnya adalah perendaman jika airnya di sana cukup atau berlebih, yaitu kita lakukan, kita lep, ya, kita rendam selama kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, kemudian langkah yang lain adalah bisa kita lakukan dengan pemberuan lahan, ya, dibiarkan dulu kurang lebih sekitar 2-3 minggu tanpa makanan, ya, tanpa ada tanaman di atasnya supaya
uretnya tidak ada makanannya, ya pada bulan-bulan tertentu uretnya masih banyak, maka dibiarkan selama kurang lebih 2-3 minggu. Kemudian teman-teman semua, mitra-mitra semua, kita lakukan dengan cara pengendalian biologis, yaitu dengan cara pemberian dengan metarisium. Jadi ini kita mohon doanya, mudah-mudahan NASA memberikan produk ini bisa segera dikeluarkan dari NASA, ya. Yang ini untuk membantu mitra-mitra semua untuk mengatasi uret, ya. Ini adalah musuh alaminya dari uret, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dengan Pestona, ya, dari mana kita omisi instal 1, 2, dan 3 untuk di sekitar tanaman ini bisa kita semprotkan dengan Pestona. Jadi bagi mitra-mitra yang masih memiliki Pestona, kita bisa ambil 10 tutup per tangkinya, kemudian kita semprotkan di bagian sekitar perakaran, ya, 10 tutup per tangkinya di sekitar perakaran kita semprotkan di situ untuk membantu untuk mengurangi serangan uret di sekitar perakaran. Kemudian kita punya BVR, ya. BVR ini juga bisa kita gunakan untuk uret-uret yang ganas ini kita bisa berikan kepada 6 ordo yang ada di sini. Jadi ini 6 ordo ini bisa kita semprotkan di situ, termasuk di uret-uret ini adalah suatu proses ulat ataupun uret yang terserang oleh BVR atau Beveria bassiana. Jadi ini memerlukan waktu, ya teman-teman, dan ini harus kena ke tubuhnya. Jadi kalau sudah kena ke tubuhnya, ya dibiarkan aja lah, ya kan begitu. Jadi kita semprotkan BVR pada uret-uret ini, ya. Kemudian ini metarisium tadi, mudah-mudahan bisa segera dikeluarkan dari PT Natural Nusantara untuk membantu mitra-mitra kita yang mengatasi uret, karena metarisium ini ternyata bisa menginfeksi hama belalang. Sekaligus ini adalah cara metarisium menyerang pada uret tadi. Jadi dia begitu kena, maka bagian atasnya akan sedikit berwarna kehijuan dan akhirnya mati, dan nanti akan menyebar di sekitar perakaran tadi untuk membantu mencegah datangnya uret-uret yang lain. Yang ketiga adalah cara pengendalian dengan cara mekanis, yaitu tentu saja dengan cara diambil. Tentu saja diambil pada saat pengolahan lahan, tadi 2 kali olah, ya, maka di saat itu di belakangnya mengambil dengan cara mekanis. Kemudian bisa juga kita menangkap dengan imagonya dengan memasang lampu-lampu perangkap, ya. Cara yang lain kita juga bisa menggunakan dengan cara pemasangan mulsa, ya, pada tanaman-tanaman tertentu bisa kita pasang dengan mulsa. Kenapa dengan mulsa? Karena mulsa ini membuat suasana uret tadi tidak pasang, karena suasananya di bawah itu merasa panas dan dia nanti akan bergerak keluar dari sekitar perakaran atau bergerak mengarah ke yang dia sukai. Nah, ini adalah cara light trapping atau dengan melakukan dengan pemasangan dengan cahaya, bisa dengan petromak, bisa dengan lampu dan lain sebagainya. Kemudian kita pasang seperti itu, ya. Kemudian di bawahnya itu kita pasang terpal. Terpal ini kita pasang ada airnya, barangkali juga ada air sabunnya di situ, biar apa? Begitu tertangkap sekitar 2 jam saja, itu kalau biasanya daerah-daerah yang banyak, maka biasanya sudah banyak yang tertangkap dewasanya, ya. Jadi kita lihat bulan-bulan tertentu tadi, lihat siklus hidupnya tadi, kita pasang lampunya supaya kita bisa menangkap dewasanya sehingga tidak sempat untuk bertelur dan akhirnya mati tertangkap oleh lampu ataupun petromak yang kita pasang, dan di bawahnya kita pasang air supaya apa? Supaya mati tenggelam, ya. Bisa dipasang dengan tambah minyak atau dengan tambah sabun, ya. Kita tambah dengan sabun, ya, sabun. Dan ini kita pasang dengan jaring-jaring, ya. Bisa juga kita pasang dengan jaring-jaring. Namun ini juga memerlukan biaya yang cukup besar, karena kalau luas lahannya cukup banyak, ya, maka tentu saja pemasangan ini menjadi cukup mahal, ya, menjadi cukup mahal. Tetapi ini bisa untuk kita lakukan supaya menangkap kumbang-kumbang, ya, yang terperangkap di jaring-jaring ini. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, kita juga bisa memasang atau membuat lubang perangkap uret atau umpan yang beracun. Ya, jadi pada daerah-daerah titik-titik tertentu yang disukai oleh uret ini, kita pasang lubang, ya. Lubang ini biasanya dibuat pada lahan-lahan yang endemi
uret, artinya yang paling sering didiami oleh uret, terutama pada daerah-daerah ataupun tempat-tempat yang mengandung bahan organiknya cukup banyak. Ya, nah caranya gimana kita membuat perangkap uret ini? Yang pertama adalah lubang dibuat dengan ukuran setengah meter kali setengah meter. Ya, kemudian 3 lubang ini dibuat 3 lubang setiap 1000 meter. Nah, kemudian diisi dengan limbah kandang yang belum diolah, dicampur dengan bahan organik, misalnya seresah daun, jerami, sekam, ataupun serbuk kayu. Nah, kemudian ditabur dengan metarisium, ya, dicampur dengan merata, dan kemudian kita tutup lagi dengan jerami dan sebagainya, ya, di paling atasnya. Nah, nanti akan tertangkap uret-uret dan berkumpul dalam satu lubang perangkap itu dan akan mati terinfeksi oleh metarisium tadi. Sekali lagi teman-teman mitra-mitra, ya, kita berharap metarisium bisa segera dikeluarkan untuk membantu, ya, mengatasi uret yang ada di lapangan. Ya, kita mohon doanya ya teman-teman semua. Yang terakhir adalah kita jangan mengendalikan dengan cara kimia. Ya, banyak kita menggunakan dengan cara-cara kimia seperti karbofuran, ya, kemudian treatment pada tanamannya, ya, dengan insektisida tertentu, kemudian kita berikan pada benihnya, ya. Kemudian bisa juga kita berikan yang kimia yaitu furadan, kita sebarkan, atau kita semprot dengan insektisida yang lain seperti tertera di atas, ya. Itu ya bisa saja, namun untuk lahan ataupun luasan lahan tertentu. Namun untuk luasan lahan yang cukup besar tentu saja ini biaya yang luar biasa besar. Nah, sahabat-sahabat agro, ada juga yang menggunakan semacam kayak soda kue. Jadi ini ditambahkan sekitar 1 botol untuk 10 liter air. Jadi ini untuk lahan-lahan yang kecil atau taman-taman yang kecil, terpaksanya kita menggunakan dengan bahan yang ada seperti ini. Bisa juga kita menggunakan dengan soda kue, ya, dicampur dengan 10 liter air baru disemprotkan di sekitar tanaman atau sekitar perakaran, ya, di bagian bawah, langsung di bagian bawah di piringan tanaman. Ya, di situ kita lakukan penyemprotannya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan dengan kapur tembok. Ya, kok bisa ya kapur tembok? Ya, bisa, ada beberapa dengan menggunakan kapur tohor atau kapur yang aktif, ya, atau kalium oksida. Ini merupakan hasil pembakaran kapur mentah dengan suhu tinggi, ya. Jadi kapur tembok itu kita ambil, ya. Sebelumnya lahan itu kita siram terlebih dahulu, ya teman-teman, sahabat-sahabat, ya. Kita siram terlebih dahulu, kemudian kalau kita menjumpai ada semacam kayak lubang, dan di mana lubang itu ada semacam kayak gundukan kecil di situ, atau mundung seperti itu, maka kemungkinan besar di situ adalah uret, ya, karena itu tempat masuknya dewasa, memasang telur di situ, meletakkan telur di situ. Maka kita siram terlebih dahulu dengan air, baru kita campur sebarkan, ya, kita sebarkan kapur tohor atau kapur yang aktif tadi, kita sebarkan di sekitar lubang tadi, ya. Kemudian di beberapa tempat yang kemungkinan besar ada mendekati tanaman yang kita sedang upayakan, jadi sekitar sekeliling tanaman, jadi agak sedikit jauh dari tanaman, ya teman-teman, ya, kurang lebih sekitar ya 50 cm sampai 1 meter lah, sekitar situ. Kemudian kita taburkan, disiram terlebih dahulu, baru kemudian kita taburkan kapur tohor atau kapur tembok ini, baru kemudian kita siram kembali. Ya, ini adalah perlakuannya, caranya adalah seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cara yang paling bagus sebetulnya, cuman kita perlu yang namanya nanam tanaman wijen. Ya, teman-teman tahu tanaman wijen ini adalah tanaman yang biasanya bijinya untuk onde-onde, ya. Namun di sisi yang lain, wijen ini mampu untuk menurunkan serangan uret dalam jangka panjang. Lalu bagaimana caranya wijen ini bisa menurunkan serangan uret dalam jangka panjang? Yang pertama adalah wijen ini akan bersimbiose dengan cendawan microrhiza. Ya. Kemudian simbiose ini akan mengikat air dan hara di dalam tanah. Kemudian akan memperbanyak spora di bagian bawah tanah. Maka pada saat panen wijen, maka ada kemungkinan akar-akar wijen yang tertinggal. Nah, akar-akar wijen ini yang tertinggal akan membantu infeksi akar tebu menjadi ringan, ya. Infeksi
akibat serangan uret tadi akan menjadi ringan, sehingga lama-kelamaan akar akan pulih kembali oleh adanya mikorizа yang ada di tanaman wijen. Ya, prosesnya adalah seperti itu. Ya, jadi tanamannya akan pulih akibat adanya mikorizа yang ada di tanaman akar-akar wijen yang tertinggal. Ya, lalu bagaimana cara menurunkan serangan uret ini? Ya, ternyata teman-teman semua, mitra-mitra semua, wijen ini ada bunganya berwarna kuning. Nah, ini disukai oleh serangga-serangga penyerbuk. Ya, datanglah kupu-kupu, datanglah kumbangnya, datanglah lalat dan serangga penyerbuknya. Nah, kalau dia datang serangga penyerbuknya yaitu lebah Kamsomeris dan lalat Prosena massifera, maka kedua serangga penyerbuk ini akan mencari uret di dalam tanah ataupun uret yang nampak untuk diparasit. Karena apa? Karena serangga ini memerlukan uret untuk memarasitkan telur-telurnya dan akan menjadi serangga kembali. Ya, jadi dalam jangka yang panjang maka tanaman wijen ini dibutuhkan untuk menarik serangga-serangga penyerbuk, terutama lebah Kamsomeris dan lalat Prosena massifera, untuk membantu memarasit uret sehingga lama-kelamaan uret menjadi tidak ada kembali, ya, dan bersih kembali dari uret. Nah, demikian tadi mitra-mitra sahabat-sahabat agro, ya, dimanapun Anda berada, ya, tema kali ini adalah tentang uret. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih sekali lagi telah melihat channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!